Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Generasi Hijrah untuk melanjutkan kajian Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, ikhwatul iman yang ada dimanapun berada, sebelum kita lanjut, silakan untuk dukung channel ini ya, di subscribe, video-videonya ditonton, di like atau komen ya. Oke, mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dapat dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab ini Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ibnu Jurayj menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan zalikal kitab, berarti kitab ini. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Jaid bin Aslam, Ibnu Jurayj bahwa zalika yang artinya itu berarti haza ini. Bangsa Arab berbeda pendapat mengenai kedua ismul isyarah, kata petunjuk tersebut. Mereka sering memakai keduanya secara tumpang tindih. Dalam percakapan yang demikian itu sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi, dan hal itu juga telah diceritakan Imam Al-Bukhari dari Muammar bin Mutsana dari Abu Ubaidah. Jadi kan kalau di bahasa Arab kan dalika itu artinya ya, tapi arti yang sebenarnya adalah ini gitu. Kitab ini gitu. Al-kitabun yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah Al-Qur'an, dan ar-raib maknanya as-sakku, artinya keraguan-raguan. La raiba fi berarti tidak ada keraguan di dalamnya, artinya bahwa Al-Qur'an ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya, bahwa ia diturunkan dari sisi Allah sebagaimana yang difirmankannya dalam surat As-Sajdah. Alam tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Alif lam mim. Alif lam mim ya. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya alif lam mim artinya alif lam mim ya. Turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan terhadapnya adalah dari Rabb semesta alam. Quran surat As-Sajdah ayat 1. Sebagian mereka mengatakan yang demikian itu merupakan berita yang berarti kelarangan. Artinya, janganlah kalian meragukannya. Di antara qurra ada yang menghentikan bacaannya ketika sampai pada kata la raiba dan memulainya kembali dengan firman-Nya, yaitu fihi hudal lil muttaqin, dan ada juga yang menghentikan bacaan pada kata la raiba fih. Bacaannya yang terakhir ini lebih tepat karena dengan bacaan seperti itu firman-Nya, yaitu hudan, menjadi sifat bagi Al-Qur'an itu sendiri, dan yang demikian itu lebih baik dan mendalam dari sekedar pengertian yang menyatakan adanya petunjuk di dalamnya. Jadi ketika membaca surat Al-Baqarah ada yang menghentikan la raib atau la raib gitu ya, sampai la raib. Tapi yang lebih tepatnya itu sampai la raiba fi gitu ya, kalau mau berhenti itu. Hudan ditinjau dari segi bahasa Arab bisa kedudukannya itu marfu sebagai naat atau sifat, dan bisa juga mansub sebagai hal, keterangan keadaan. Dan hudan atau petunjuk itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang difirmankan Allah, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada
kalian, ini tuh ya. Pelajaran dari Rob kalian dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang ada di dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. As-Suddi menceritakan dari Abu Malik dan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas dan Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Rasulullah SAW, bahwa makna hudal lil muttaqin berarti cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Abu Rauk menceritakan dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya. Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah Ta'ala dengan tidak meninggalkan petunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmatnya, dalam mempercayai apa yang terkandung di dalam petunjuk tersebut. Sufyan As-Sauri menceritakan dari seseorang dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan firman-Nya lil muttaqin berarti mereka yang benar-benar takut mengerjakan apa yang telah diharamkan Allah Azza wa Jalla bagi mereka serta menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Itu tentang muttaqin ya. Oke, lanjut. Masih tentang muttaqin. Sedangkan Qatadah mengatakan lil muttaqin adalah mereka yang disifati Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib serta mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, ini untuk ayat 3-nya ya. Jadi, oke. Dan pendapat yang dipilih Ibnu Jarir adalah bahwa ayat ini mencakup kesemuanya itu, dan itulah yang benar. Telah diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Athiyah As-Suddi, ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, la yablugul ba'du ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa ma labasa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya untuk menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Yang dimaksud dengan hudan, petunjuk, adalah keimanan yang tertanam di dalam hati. Oke, kita jelaskan dulu ya. Nah, jadi ketika beberapa pendapat menyatakan al-muttaqin itu seperti ini, seperti itu. Nah, sedangkan kata Ibnu Qatadah itu untuk pengertian muttaqin sendiri ada di ayat selanjutnya, yaitu yang bertakwa itu seperti apa ya? Ini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, katanya gitu ya. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan hudan, petunjuk, adalah keimanan yang tertanam di dalam hati dan tiada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dia juga berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Selain itu, hudan dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai kebenaran, pemberian dalil terhadapnya,
serta bimbingan menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat As-Su'ara ayat 52. Juga firman-Nya berikut ini, innama anta mundirun wa likulli qaumin hadin. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 7. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Quran surat Fussilat ayat 41. Ketahuilah bahwa takwa pada dasarnya berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci. Karena kata takwa berasal dari kata wiqayah atau penjagaan. An-nabigoh bersair. Oke, artinya aja ya. Penutup kepalanya terjatuh, padahal ia tidak bermaksud menjatuhkannya. Lalu ia mengambilnya sambil menutupi wajahnya dari pandangan kami dengan tangannya. Diceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, tidaklah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Umar menjawab, ya. Ia bertanya lagi, lalu apa yang engkau kerjakan? Ia menjawab, aku berusaha keras dan bekerja sesungguh-sungguhnya untuk menghindarinya. Kemudian ia menuturkan, yang demikian itu adalah takwa. Nah, itu menurut Umar bin Khattab ya. Oke, ini ada syair lagi. Ibnul Mu'taz telah mengambil pengertian itu secara mengatakan, tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, dan yang demikian itu adalah takwa. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya, dan janganlah engkau meremehkan suatu hal yang kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari batu kerikil. Pada suatu hari Abu Darda pernah membacakan sebuah syair. Seseorang menginginkan agar harapannya dipenuhi, namun Allah menolaknya kecuali apa yang dikehendakinya. Ia mengucapkan, keuntungan dan harta kekayaanku, padahal takwa kepada Allah lah sebaik-baiknya apa yang diperoleh dan dimiliki. Oke, dalam kitabnya As-Sunan, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ummah radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, oke, langsung artinya ya, tidak ada sesuatu bagi seseorang setelah bertakwa yang lebih baik dari seorang istri solehah, yang jika sang suami melihatnya, ia selalu membahagiakannya. Jika suami menyuruhnya, ia senantiasa mentaatinya. Jika suami bersumpah terhadap sesuatu kepadanya, maka dia dipenuhi sumpahnya. Jika suaminya tidak berada di sisinya, ia selalu setia menjaga dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alladzina. Oke, sudah ya. Untuk ayat kedua tentang Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu untuk tafsir Ibnu Katsirnya ya. Oke, dicukupkan untuk sesi kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk kita semua, untuk saya sendiri atau yang menontonnya. Kemudian ibadahnya itu dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala nanti untuk amal yang kita kumpulkan nanti untuk jalan kita menuju surga Allah. Amin amin, mudah-mudahan amin ya Allah. Kabulkanlah semua doa kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala,
dimudahkan segala sesuatu urusannya, apapun itu dimudahkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ditutup saja dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.